Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pecan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke CoinMarketCap. Ini ada sebuah update informasi terbaru pada tanggal hari ini. Ini 18 jam yang lalu beritanya teman-teman, bahwa ada informasi P-Network hari ini mengizinkan akses mainnet untuk seluruh pionir di tahapan KYC apapun teman-teman. Jadi yang belum KYC maupun sudah KYC atau yang KYC-nya masih tentatif ini kelihatannya diperbolehkan untuk mengakses mainnet dari P teman-teman. Kita akan membahas tentang ini. Jadi kalau kita lihat dalam laporan media ini bahwa pengguna yang telah menyelesaikan tahap apapun dari proses KYC hari ini dapat dengan cepat mengakses ekosistem P. Kemudian pengguna baru itu juga bisa masuk ke dalam ekosistem dengan lebih cepat setelah melewati pemeriksaan KYC yang telah disederhanakan melalui layanan seperti Bansa teman-teman. Kemudian ada laporan lagi nyatakan di sini bahwa P-Network ini telah merilis pembaruan baru yang membuka akses dompet mainnet untuk basis pengguna yang lebih luas teman-teman. Jadi sekarang setiap pengguna itu dapat mengaktifkan dompet mainnet mereka terlepas dari apapun bentuk tahapan KYC yang mereka miliki. Jadi pengguna atau user tidak lagi perlu menunggu proses migrasi selesai secara penuh, teman-teman. Kemudian di sini nyatakan bahwa langkah ini dianggap sebagai sebuah tonggak penting dalam roadmap P-Network karena akan memungkinkan pengguna yang telah diverifikasi untuk mengakses P melalui aplikasi, kemudian melakukan perdagangan peer-to-peer dan ikut serta dalam berbagai aktivitas komunitas lainnya, teman-teman. Jadi sebelum adanya pembaharuan ini, itu peserta atau para pengguna dan para pionir itu diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses migrasi untuk mendapatkan akses ke dompet P mainnet mereka, teman-teman. Namun hari ini itu tidak diperlukan seperti itu, jadi proses migrasi tersebut melibatkan berbagai tahapan panjang termasuk verifikasi identitas dan pemeriksaan teknis. Namun dengan pembaharuan yang terbaru ini, aktivasi dompet itu dipisahkan dari proses migrasi teman-teman, yang berarti bahwa pengguna yang telah menyelesaikan tahap apapun dari KYC itu bisa langsung mengakses ekosistem dari P-Network. Kemudian kita lihat di sini pembaharuan ini namun pembaharuan ini tidak mengubah standar KYC yang ketat, karena untuk menjaga tujuan utama platform dalam hal keamanan dan keaslian pengguna, teman-teman. Jadi bagian lain dari pembaruan ini adalah kemampuan onboarding melalui pihak ketiga yang memungkinkan pengguna baru untuk memiliki dompet mainnet mereka melalui platform pihak ketiga yang telah diverifikasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan media ini bahwa untuk akses dompet hari ini tidak bergantung pada proses migrasi, teman-teman. Jadi pengguna baru itu dapat langsung masuk ke ekosistem setelah lulus dari pemeriksaan KYC yang telah disederhanakan melalui layanan seperti Bansa. Kemarin saya buat video tentang Bansa, teman-teman. Jadi tanpa harus menambang atau melakukan migrasi terlebih dahulu. Dan hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan masuk bagi pengguna di seluruh dunia, teman-teman.
Jadi bahasa kasarnya kalau saya lihat teman-teman bahwa walaupun kita tidak menambang Pi melalui aplikasi Pi Network, namun kita mendownload Pi Browser, nah itu wallet yang ada di dalam Pi Browser itu bisa digunakan untuk transaksi teman-teman. Dan untuk kalau kita ingin mengisi atau deposit, kita bisa membeli di market atau menggunakan jasa pihak ketiga seperti Bansa teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dengan sekarang dengan lebih banyak pengguna yang mendapatkan akses, maka para developer dan para pembuat aplikasi berbasis Pi ini dapat menikmati lalu lintas pengguna yang lebih tinggi, termasuk lebih banyak transaksi dan umpan balik untuk meningkatkan produk mereka. Jadi sebagai tambahan di sini dalam laporan ini Pi Network juga menguji sistem delegasi KYC kepada pihak ketiga terpercaya, kemudian mempercepat proses onboarding, meningkatkan skalabilitas pengguna, dan membuka jalan bagi adopsi nyata secara massal, teman-teman. Jadi dengan hadirnya pembaharuan ini, maka semakin banyak hambatan yang dihilangkan oleh core team, dan proses untuk mendapatkan akses semakin dipercepat. Sekarang baik pengguna lama maupun pengguna baru dapat mengakses dompet mainnet, dan dengan ini jaringan Pi menempatkan dirinya untuk pertumbuhan eksponensial serta peningkatan utilitas aplikasi blockchain-nya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya tidak harus migrasi, teman-teman. Jadi tidak untuk persyaratannya ternyata hari ini dompet wallet itu bisa digunakan oleh siapapun. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat perkembangan harga dari Pi Network. Hari ini Pi Network menempati peringkat ke-27 di CoinMarketCap, menunjukkan pertumbuhan positif teman-teman. Kita lihat di sini harganya naik tipis 0,79%, diperdagangkan di angka 0,5931 US dollar teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 4,17 miliar US dollar. Untuk volume 24 jamnya kita lihat mengalami kenaikan signifikan sebesar 55,23%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli koin Pi di angka 69,59 juta US dollar teman-teman. Kemudian total supply dan maksimal supply sama 100 miliar koin Pi, dan sirkulasi supply yang beredar ada di angka 7,04 miliar koin Pi teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk harga all time high, ini kita lihat di sini Pi Network pada tanggal 27 Februari 2025 atau 2 bulan yang lalu itu sempat mengalami kenaikan harga sampai 2,98 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high ini sedang diskon atau sedang koreksi 79,97%. Oke teman-teman, demikian update informasi hari ini. Kita berharap dengan adanya kebijakan terbaru masalah penggunaan wallet ini akan semakin mengembangkan ekosistem dari Pi Network. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.